Kita datang ke tempat ini mau bukan jual tampang dan gagah-gagahan, tapi kita datang ke tempat ini untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberantas kasus korupsi, terutama yang ngemplang uang buruh. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Kita tahu KPK ini dibentuk untuk memberantas korupsi, tapi yang menjadi pertanyaan kita hari ini, kasus korupsi kok tidak pernah hilang di negeri ini? Inikah Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Pelindung Koruptor? Kita mendesak kepada KPK agar segera mengusut kasus korupsi, terutama di BPJS. Sekitar 43 triliun uang buruh dirampok. Uang buruh dirampok oleh para koruptor, tapi KPK diam saja. KPK diam saja dan tidak bernyali untuk mengusut kasus ini. Kita menjadi lucu semenjak rejim Jokowi berkuasa. KPK menjadi mandul. KPK tidak bergigi lagi kawan-kawan. Kita masih ingat dan masih sekat dalam ingatan ketika KPK masih di bawah pemerintahan SBY. KPK berani menangkap besan SBY kawan-kawan. Tapi hari ini di rejim ini KPK menjadi mandul kawan-kawan. KPK tidak bernyali membongkar mega skandal yang merampok uang buruh. Perampokan uang buruh itu bukan saja dialami oleh buruh, tapi itu dialami oleh seluruh rakyat, karena mayoritas rakyat di negeri ini adalah kaum buruh kawan-kawan. Makanya kita datang ke tempat ini, kita mendesak Firly selaku pimpinan KPK agar segera menindak tegas, agar segera mengusut kasus perampokan uang buruh ini. Kita tidak mau buruh menjadi korban akibat uangnya dirampok. Kita hanya mau KPK menindak tegas. Hingga detik ini belum ada satupun tersangka dari perampokan uang buruh ini. Belum ada satupun yang dijadikan tersangka. Maka kita desak KPK untuk mengambil alih kasus ini. Jangan biarkan Kejagung berdiam diri sendirian. Kita mau KPK bersama-sama Kejagung, bersama-sama kepolisian untuk mengusut tuntas perampokan uang buruh. Kita tidak mau uang buruh dirampok begitu saja. Di mana uang buruh tersebut hasil dari keringat kita kawan-kawan, hasil dari setiap bulan kita dipotong, tapi uang kita itu menjadi raib. Sekitar 43 triliun uang kita dirampok, dan kita tidak mau KPK diam saja kawan-kawan. Jika KPK tidak bertindak, maka gerakan yang kita dorong adalah pembubaran KPK. Jika KPK sama saja dengan Kejagung, sama saja dengan kepolisian, maka kita desak KPK ini dibubarkan saja. Tapi kalau KPK benar-benar menunjukkan tajinya, menunjukkan keberpihakannya pada anti korupsi, maka kita menjadi garda-garda terdepan untuk mendampingi KPK mengusut kasus korupsi. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Maka dari itu kita nyatakan KPK harus mengusut tuntas skandal mega korupsi 43 triliun. Kita tidak mau kasus ini menguap begitu saja, seperti kasus bansos yang sampai hari ini kita nggak tahu juga, Madam belum diusut, anak Pak Lurah belum diusut. Kita tidak mau juga kasus ini menjadi nguap begitu saja kawan-kawan. Hari ini kita masih segelintir data, tapi jangan pancing kemarahan kami.
sampai Merauke. Kembalikan hak kami. Begitu susahnya kita menolak undang-undang Omnibus Law yang sangat menyengsarakan buruh. Sudah hari ini sudah turun keturunannya yang memperkuat undang-undang Omnibus Law. Ditambah lagi di karungnya uang kami. Kita ini dianiaya, kita ini tidak dimanusiakan dengan diberlakukannya pekerja outsourcing dari segala bidang, dengan dilegalkannya kontrak seumur hidup. Sungguh sangat ngeri. Tidak ada kebijakan pemerintah untuk buruh hari ini. Untuk buruh hari ini kita kembalikan. Ketika dana kita digarong, kita hanya bisa turun aksi ke jalan dan akan mengawal sampai tuntas, sampai dikembalikan dari kita. Hidup buruh! Takbir! 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 Allahu Akbar! Demikian, terima kasih. Wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Saudara sekalian yang berbahagia, pimpinan KPK, teman-teman dari kepolisian, juga dari intelijen, juga teman-teman dari media, teman-teman dari PPMI. Saya juga adalah salah satu pengurus PPMI bersama saudara Egy Sujana. Jadi hari ini saya berdiri di sini untuk kesekian kalinya. Di sini kita meminta slogan berani, jujur, hebat, ya kan? Jadi kami rakyat kecil menuntut kepada KPK agar supaya slogan yang pernah dipampang di gedung yang lama selama berlama-lama, banner itu ditaruh di sana, berani, jujur, hebat. Jadi hari ini kedatangan teman-teman dari PPMI meminta kepada pimpinan KPK dan komisioner agar supaya ingat dan malu kepada apa yang disampaikan itu. KPK berani, jujur, hebat. Jadi KPK jujur itu adalah sudah harga mati. Benar tidak kawan-kawan? KPK jujur harga mati. Jadi kalau KPK tidak jujur, ya mati aja, ya kan? Betul tidak? Betul. Nah, KPK berani jujur adalah hebat. Jadi kalau tidak jujur, tidak hebat. Tidak jujur, mati aja. Saudara sekalian berbahagia, korupsi BPJS ini uang buruh, uang yang didapatkan dari hasil keringat buruh orang kecil. Buruh yang sekarang ini nasibnya, kita sudah tahu bagaimana nasib buruh di Republik ini. Buruh tidak senasib dan seindah kehidupan majikannya. Buruh selalu dieksploitasi. Betul. Nah, hari ini uang buruh yang dikumpul seperak, 2 perak itu menjadi sekian triliun. Nah, di mana nuraninya KPK? Di mana moralnya KPK? Jika uang buruh ini dibiarkan saja. Ingat dulu kasus yang dialami dalam persoalan-persoalan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Diki Iskandar-Dinata, yang dilakukan di Bank Senturi, langsung KPK bersikap menangkap para pimpinannya, dijebloskan ke penjara. Sampai hari ini, kemarin minggu yang lalu, teman-teman ini, kami semuanya datang ke kejaksaan, meminta agar supaya korupsi BPJS 43 triliun diusut. Sampai hari ini kejaksaan menang wae. Kejaksaan diam aja. Apakah memang nggak dianggap lagi buruh negeri ini? Saya kira teman-teman datang mendesak agar supaya diusut tuntas dan ditangkap pelaku yang mengakibatkan kerugian uang buruh 43
kepolisian, juga KPK hari ini, kenapa berdiam diri? Saya kira sikap berdiam diri terhadap apa yang dilakukan ini. Kenapa? KPK digaji oleh buruh, digaji oleh rakyat. Kejaksaan juga, demikian juga teman-teman dari kepolisian. Jadi saya kira tugas penegakan hukum itu, kalau memang ternyata laporan itu valid dan datanya itu benar sebagaimana di bawah hari ini, maka tidak boleh berdiam diri, segera bertindak. Tetapi kalau misalnya dibiarkan, berarti memang kami anggap bahwa kejaksaan, kepolisian, dan KPK itu adalah institusi politis, bukan institusi rakyat, bukan institusi negara. Kenapa? Dulu ketika Bang Senturi, begitu Wapres DK ngomong, langsung pimpinan Bang Senturi ditangkap. Nah ini kami sudah menulis di Facebook, menulis di media sosial, menulis di berbagai media. Aksi, kami sudah demo berkali-kali. Kenapa juga tidak digubris? Satu, tentang BPJS. Yang kedua adalah bansos. Dana bansos ini tidak cukup dikalkulasi sampai di Juli hari saja. Tidak sampai di Mensos saja sebagai eksekutif. Tetapi saya mendengar itu uang bansos yang 3,4 triliun itu mengalir jauh seperti sungai di bawah Solo. Mengalir jauh dia uang bansos itu. Mengalir sampai ke partai. Bahkan yang disinggung tadi oleh saudara Niko, Madame dan anak Pak Lurah ikut menikmati. Terus kenapa mereka nggak disentuh hukum? Terus kita anggap apa di publik ini? Kalau pemimpin partai sudah tidak bisa disentuh hukum, kalau anak Pak Lurah sudah tidak bisa disentuh hukum, negara ini negara apa lagi yang kita bilang? Nah, oleh sebab itu saya mendengar di DPR juga Ketua Komisi 3 itu saya mendengar, saya baca di media-media itu juga ikut menikmati dan namanya sudah disebut-sebut di media. Nah, Wakil Ketua Komisi 8 yang sudah ditarik dari PDIP itu juga. Nah, kenapa sampai hari ini belum juga? Kemudian saya dengar juga Wakil Ketua Komisi 8 dari salah satu partai Golkar juga ikut menikmati itu. Salah satu bupati di Jawa Barat itu mengaku terima 2 miliar dari si Wakil Ketua Komisi 8 itu. Saya kira ini adalah hal fakta. Nah, begitu juga yang ketiga, kasus Asabri, juga kasus Jiwasraya. Kenapa uang yang begitu besar, uang yang begitu banyak, KPK diam saja? Jadi saya kira kalau memang KPK bersikap seperti itu, saya sepakat dengan saudara Niko tadi, ya bubarin aja di KPK. Sepakat tidak? Ngapain dia terima gaji kerjanya nggak jelas? Ya kan? Mendingan kita aja jadi pengurus KPK, ya kan? Ya saudara Lebong, kita aja begitu kita jadi, kita tangkapin semua koruptor itu, kita bikin pulau, kita bawa mereka satu pulau, kita taruh mereka di sana. Supaya apa? Uang negara itu jangan dikorupsi. Ini uang negara dikorupsi, uang bansos dikorupsi, uang BPJS dikorupsi, uang Jiwasraya dikorupsi, uang Asabri dikorupsi. Tetapi kemudian penegak-penegak hukum seperti mereka tidur nyenyak. Ini apa ini? Nah, kalau begini yang terjadi, saya kira banyak investor asing yang tidak mau datang ke negeri ini. Mereka tidak mau datang ke negeri ini menginvestasikan. Ngapain kami bawa uang, kami bawa modal, kami satu negara yang pejabatnya adalah koruptor. Ini akibatnya kita tidak bisa mendapat kepercayaan dari negara luar. Kalau ternyata lembaga penegak hukum kita itu ternyata tidak tegas, pilih-pilih bulu, malah yang enak dikerjain. Nah, oleh sebab itu, untuk bansos, saya kira pada kesempatan ini tidak cukup hanya pada Juli hari saja, tetapi pada pimpinan-pimpinan DPR, Wakil Ketua Komisi 8, juga pimpinan Komisi 3 yang tidak hubungan dengan itu. Kok bisa terima? Kenapa nggak ditangkap? Betul. Menjadi persoalan, apakah Ketua Komisi 3 itu ketika pemilihan Ketua dan Komisioner KPK itu ada punya budi, itu masalahnya kan? Kita hanya bertanya begitu. Kenapa ini tidak bisa disentuh? Jangan-jangan pimpinan KPK yang baru ini ketika pemilihan kemarin itu memang ada semacam
Ini masalahnya. Ini perlu kita pertanyakan. Saya kira pertanyaan ini logis, yang anggap saya provokator. Ini pertanyaan yang logis. Kenapa hanya melokalisir sampai Juliari? Nah begitu juga Harun Masiku. Harun Masiku itu kan jelas. Wahyu Setiawan sudah di penjara, sudah ngomong, bahkan siap menjadi justice kolaborator. Enggak juga. Padahal kalau Harun Masiku itu benar-benar kerja KPK tangkap buka-buka aja. Enggak, lihat Republiknya bahkan rusak, lihat dirinya bahkan hancur kalau hanya satu Harun Masiku. Tapi hari ini kenapa KPK takut sama Harun Masiku? Itu masalahnya. Jadi saya kira hari ini tidak ada opsi lain, tidak ada pilihan sekali terkecuali pertama, tangkap para pimpinan buruh atau para pimpinan buruh yang ikut terlibat di dalam atau mereka mengakibatkan kerugian negara 43 triliun. Tangkap koruptor. Tangkap mereka, tangkap koruptor itu. Tangkap koruptor. Tangkap mereka. Sekarang juga kita ingin kasih waktu 1 minggu. Kalau ternyata minggu ini KPK telepon, kita demo lagi. Sepakat? Sepakat. Kita demo sampai semua koruptor yang ini habis. Sepakat? Sepakat. Bagaimana coba uang 43 triliun itu? Kalau dipakai untuk bangun rumah buruh, bagaimana? Bagaimana untuk bangun, untuk membiayai sekolah anak-anak, bagaimana? Dalam kondisi pandemi seperti ini, kok bisa gitu loh? Jadi kita sepakat agar supaya para koruptor bansos, koruptor uang buruh, koruptor Jiwasraya, koruptor Asabri dihukum mati. Sepakat? Sepakat. Mati aja tolong. Mati aja koruptor. Jadi kalau tidak ada hukum yang tegas, saya kira kita akan melakukan aksi terus-menerus. Betul. Sepakat ya? Sepakat. Ya, kita tidak akan berhenti sampai hari ini. Kita minta KPK bikin pernyataan. Ya, sepakat ya? Sepakat. KPK bikin pernyataan agar supaya segera ditangkap para pelaku koruptor yang disebutkan tadi. Tangkap koruptor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh yang melawan. Hidup mahasiswa yang melawan. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita datang ke sini untuk yang kesekian kalinya mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dengan harapan bahwa para koruptor jahanam itu segera ditangkap oleh KPK, segera ditangkap oleh Kejaksaan, segera ditangkap oleh Polri. Saudara-saudara, betul tidak? Takbir. Nah, kita lihat di depan itu mobil-mobil mewah yang dipakai pejabat-pejabat jahanam yang patut diduga kuat adalah hasil-hasil korupsi dari uang rakyat. Harusnya kalian tahu diri. Sekarang saya tanya, monyet makan nggak? Monyet mandi nggak? Monyet minum nggak? Monyet korupsi nggak? Nanti artinya yang korupsi lebih buruk daripada kasih keras, lebih buruk daripada. Sekali lagi saya tanya, saudara-saudaraku sekalian, suaranya yang lantang, yang gagah. Monyet makan nggak? Monyet minum nggak? Sekarang monyet korupsi nggak? Artinya kalau yang korupsi lebih buruk daripada. Nah itu benar nggak? Ya iyalah, mereka itu yang korupsi uang rakyat lebih buruk daripada binatang, lebih buruk dari makhluk apapun, lebih jahanam dan lebih biadab. Kalian ini manusia diberikan akal pikiran dari sekolah kecil, disekolahin sama orang tuanya, sekolah tinggi-tinggi, setelah jadi petinggi malah maling-maling uang rakyat. Kalian diciptakan di diri bukan untuk jadi maling, tetapi menjadi pemimpin yang amanah dan istiqomah, menjadi pemimpin yang benar-benar pro kepada rakyat, menjadi pemimpin yang benar-benar menggunakan uang rakyat untuk semakmur-makmurnya rakyat. Monyet. Ini benar-benar ini jahat benar ini.
Ini kalian ini biadab, kurang ajar. Jika saat kondisi COVID begini, uang buruh juga disikat, uang buruh juga diembat, uang teman-teman kita pensiunan TNI Polri disikat juga. Ini belum lagi bantuan sosial COVID-19. Namanya bantuan sosial itu pasti digunakan untuk membantu rakyat. Kau sikat juga. Di mana hati nurani kalian? Di mana akal sehat kalian? Di mana akal budi pekerti kalian? Kalian lebih hina dari binatang. Kalian lebih bejat daripada iblis. Iblis saja tidak korupsi. Iblis itu dikutuk Tuhan hanya karena tidak sujud kepada Adam. Bukan iblis itu korupsi. Benar-benar brengsek ini. Pelaku-pelaku korupsi ini benar-benar biadab jahanam. Saya berani bilang begini, ini dasarnya surah An-Nisa 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan terang-terangan kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Saya rakyat Indonesia, bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI yang punya anak buruh, pensiunan bapak, asuransi bapak, bantuan sosial buat keluarga bapak sendiri diembat oleh koruptor. Maka dari itu sudah seharusnya dan sudah sepantasnya koruptor itu segera harus ditangkap oleh KPK, segera ditangkap oleh kejaksaan, bukan dibiarkan melancong kiri kanan. Karena atas kebiadaban mereka itu, ya kan, yang nilainya lebih bisa daripada binatang, maka sudah sepatutnya koruptor itu harus dihukum mati. Hari ini kita akan menyaksikan ya, bahwa kaum buruh melawan dan rakyat melawan sudah sangat murka. Sebagai bukti kemurkaan rakyat dan kaum buruh yang uangnya dikorupsi, hari ini koruptornya yang kita simbolkan sebagai ayam jantan. Ya kalau ini KPK-nya ayam jantan, tidak musuh koruptor, kita potong juga. Setuju kawan-kawan? Baik. Setuju. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan koruptor-koruptor di Indonesia ini mendapat hukuman yang setimpal oleh para aparat hukum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai putus. Depan. Oke, jangan. Oke. Terima kasih saudara Muslim, aktivis anti korupsi dari Garpu yang menyembelih langsung ayam ini. Bertahun-tahun sejak era reformasi kerja kita hanya datang ke KPK untuk mengusik KPK. Tapi kenyataannya indeks korupsi kita tidak pernah berkurang, naik terus. Sejak reformasi utang bertambah terus, korupsi juga bertambah terus. Itulah negeri ini. Sementara negara-negara tetangga kita korupsinya sudah makin bagus, kita malah negeri kita ini makin rusak. Makin rusak. Jadi kita ingin katakan kepada KPK, KPK itu adalah institusi negara. Jaksa Agung, kepolisian itu institusi negara, bukan institusi partai. Tuan-tuan Anda itu bukan para kaum oligark yang ada di partai. Usut, kemana itu Harun Masiku yang hilang? Kemana uang rakyat yang ratusan triliun yang ada di BPJS, Asabri, Jiwasraya, Bansos? Yang ditangkap hanya segelintir orang, hanya yang dikambing hitamkan saja yang ditangkap. Tapi yang berhubungan langsung dengan kekuasaan oligark, partai-partai yang berkuasa itu nggak diurus, nggak diusut. Jadi kita mau hari ini hari kedua kami datang ke
KPK, kaum buruh, aliansi rakyat melawan dan buruh melawan. Nanti minggu depan kita datang lagi kalau tidak ada yang menjadi tersangka. Ini sudah berapa bulan belum ada yang jadi tersangka ini. Sejak kasus bansos diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Hanya diduga, belum ada yang ditangkap. Kita datang hari ini ingin menegaskan bahwa KPK sebagai institusi supervisor dari aparat penegak hukum yang khusus menangani korupsi harus ikut terlibat aktif. Anda menangkap Juliari, Edi Prabowo, gubernur yang profesor itu yang di Sulawesi Selatan, itu bukan prestasi. Prestasi Anda adalah menurunkan indeks korupsi di tanah air ini dengan melibat semua para koruptor tanpa ampun. Tidak pilih kasih, tidak tempat pilih. Itu yang saya mau katakan. Terima kasih saudara-saudara.